Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan membahas tentang punya aturan marah dalam rumah. Nah, yuk kita bahas. Jadi gini, saya itu seringkali punya klien yang dampaknya adalah akibat marah itu luar biasa membekas buat anggota keluarga. Jadi bukan buat anak saja, tapi buat pasangan, dan mungkin di sana ada kerabat lain seperti itu. Saya seringkali memberikan terapi emosi ataupun memberikan konseling terkait dengan orang-orang yang memiliki luka batin. Jadi nomor satu, akibat dari kemarahan Anda yang mungkin marahnya cuma mungkin 5 menit, 10 menit, tapi itu membekas seperti itu. Dan itu sangat berbahaya sekali karena akan disimpan di dalam hati, bukan hati organ tubuh, tapi emosi itu dalam jangka waktu yang lama, bahkan dibawa sampai meninggal. Oke? Nah, kita akan buat aturannya. Kita perlu buat aturannya pada saat saya mau marah, supaya marah saya ini jadi suatu hantaran niat yang baik. Saya emosi mau marah tuh bagus nggak bagus, berarti kan ada sesuatu yang ingin kita ungkapkan, cuma caranya akan membutuhkan tensi yang tinggi. Jadi buat aturannya. Misalnya gimana? Misal gini nih, kita sudah tahu nih mau marah, misalnya marah sama anak gara-gara dia ketinggalan Tupperware-nya. Oke, ini contoh aturan ya, setiap keluarga boleh punya aturannya sendiri-sendiri. Tapi saya pernah membantu satu keluarga untuk membuat aturan marahnya. Apakah keluarga ini pemarah? Pada dasarnya tidak. Nah, misalnya, oke, saya mau marah, Tupperware ketinggalan. Oke, mau marah, ya 5 menit lagi. Kenapa? Kalau ditunda marahnya, nanti marahnya bisa lebih bisa lebih baik, walaupun masih ada kandungan emosi negatifnya, jengkel seperti itu ya. Marahnya 5 menit lagi, dan yang mau dimarahin dikasih tahu nggak? Dikasih tahu, ntar ya 5 menit lagi aku mau marah sama kamu. Nah, yang mau dimarahin ini segera berbuat baiklah, dalam tanda kutip, membantu meredakan amarah si yang mau marah. Misalnya ibu dan anak, diajarin nggak anaknya? Ini kalau anaknya sudah di atas 10 tahun, 8 tahun ke atas itu mungkin bisa. Misalnya ibunya suka teh hangat, teh hijau misalnya, teh hijau dibuatin, cuma tinggal buat air panas, taruh tehnya, seduh, siapin, sama mungkin ada cemilan seperti itu. Paham ya? Terus duduk tenang nunggu, dan kemudian bisa digali. Misalnya nih contohnya, si ibu misalnya, Bu, kalau misalnya marah, Anda marahnya supaya cepat reda itu gimana? Misalnya, jangan dijawab saya kalau marah. Kalau sudah jelas salah, minta maaf saja. Misalnya seperti itu. Terus teh hijau hangat ini membantu kamu untuk reda nggak? Seperti itu. Iya, anakmu salah. Ini membantu untuk reda nggak? Oh, membantu. Cemilan membantu nggak? Oke, cemilan nggak apa-apa. Kalau ada ya, kalau nggak ada, yang paling penting gimana? Yang paling penting duduk aja, tenang, kasih air putih juga nggak apa-apa, saya mau, dan jangan dijawab. Jangan jawab, nanti jawabnya nanti ya. Tunggu, kalau misalnya berapa lama? Di atas 15 menit boleh memberikan penjelasan kenapa kesalahan ini terjadi. Seperti itu. Oh boleh, atau oh belum, setengah jam lagi. Ya udah, terserah. Seperti itu. Paham ya? Itu aturannya. Mungkin aturan ayah sama ibu beda. Di awal memang susah, butuh penyesuaian, tapi ini akan memberikan dampak. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu, ya saya ngomong kayak gini karena saya membantu orang-orang dewasa yang sebenarnya lukanya itu pada saat dia di bawah 8 tahun. Karena orang tuanya berkata kasar, orang tuanya marah, tapi ada yang marah tuh perkataannya tajam, ada yang marah tapi mukul seperti itu, ada yang marah tapi menghilang orang tuanya. Nah itu ada, dan dampaknya datang ke saya itu bisa
saya dendam banget, saya ingin menghabisi seperti itu, saya ingin membuat kapok. Nah itu hal-hal seperti itu ada, tapi mereka tidak berani mengungkapkan di luar, maksudnya di luar kepada banyak orang, karena kan nggak sopan di budaya Indonesia, nggak sopan ini sama berbuat seperti ini kepada orang tua. Nah jadi buat aturannya, aturannya adalah untuk mengurangi dampak terluka, paham ya? Nah ini yang paling penting, segera damai dan tahu selesainya. Segera damai dan tahu selesainya. Setelah marah, apakah ini sudah selesai Bu? Atau Pak? Boleh damai? Pesan marahnya sudah tersampaikan? Seperti itu. Marah, kalau fokus, itu cepet kok. Coba aja, marah itu fokus ya. Jangan marah itu misalnya, ini Tupperware ketinggalan hari ini. Udah ya, marahnya untuk Tupperware yang ketinggalan hari ini. Bukan payung yang minggu lalu ketinggalan juga dibawa-bawa di hari ini. Paham ya? Marah, kalau fokus selesai. Jangan kebanyakan orang marah itu membawa yang dulu-dulu. Semua tuh diungkapkan lagi. Sebenarnya marahnya sama pemicunya apa? Pemicunya ini nih. Tupperware ketinggalan. Ya udah Tupperware aja. Segera damai dan harus tahu selesainya. Oke. Setelah marah, itu artinya selesai marahnya ya. Boleh damai, jika boleh, ya langsung tunjukkan gimana caranya damai. Tandanya damai itu apa? Boleh peluk, seperti itu. Boleh saat itu, atau mau tunggu berapa menit, atau bagaimana? Seperti itu. Yang harus meluk dulu yang mana? Yang dimarahin atau yang marah, yang membuka tangannya dan hatinya untuk menerima kembali. Bicarakan, karena ini penting. Kalau Anda tahu isinya ruang konseling saya, apa yang terjadi di sana, banyak sekali. Ini banyak. Itu yang justru yang membuat luka batin itu ya keluarga. Yang membuat luka batin paling gede itu ya keluarga. Yang paling sangat memungkinkan melukai orang terdekat itu ya keluarga. Paham ya? Semoga ini membantu. Dan saya punya kelas Parenting Mastery yang akan saya adakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Anda bisa belajar di sini hal-hal yang diperlukan tentang luka batin, depresi, stres pada anak, remaja, dan juga orang dewasa. Jika Anda berminat, Anda bisa join 21 hari, kita bisa diskusi lebih dalam lagi nanti di sana. Terima kasih.